Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ini adalah ibadah pertama tahun ini di NLAC, di Citra Garden. Oke, pagi hari ini saya mau bertanya, apa kabar kita hari ini? Apa perasaan kita hari ini? Sehat luar biasa. Biasanya kalau di gereja sehat luar biasa, yes. Tapi seringkali di balik itu juga kita menyimpan sesuatu yang mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu dan mungkin efeknya bisa sampai hari ini. Dan bisa saja kita mengalami secara bersamaan, bisa pelecehan secara kata-kata sehingga membuat kita sampai hari ini juga mungkin merasa kita nggak ada yang mengerti. Dan tahun demi tahun berlalu, itu membuat kita, hati kita khususnya menjadi keras. Nggak ada yang mengerti saya. Saya terluka dan kita mau simpan apa-apa. Dan tahun baru 2023 kita merasa ya sudahlah, mungkin sudah seharusnya demikian. Tidak ada yang mengerti saya. Dan pagi hari ini kita melihat bagaimana ketika Yohanes Pembaptis, masih ingat ya kita dulu pernah belajar tahun lalu Tuhan membawa kita ke padang gurun, ya. Dan dari padang gurun Yohanes berseru pertobatan. Ada slide-nya? Belum muncul. Pada waktu tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dari padang gurun, Yohanes mendapatkan bahwa seluruh orang Israel ini perlu bertobat. Mereka orang-orang yang berdosa. Dan luar biasanya, tidak hanya orang Israel yang merespon. Dari teks yang dibacakan oleh Arman bahwa Yesus pun merespon tentang pertobatan ini. Dia berjalan dari Galilea 65 km jauhnya. Dikatakan next, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kalau Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus dibaptis? Dosa apa yang Yesus sudah lakukan? Kalau kita jadi Yesus, dia mengambil posisi sebagai orang berdosa. Dia mengidentifikasikan dirinya seperti saudara dan saya. Tidak hanya dalam event ini, dalam dalam acara ini, bahkan pada akhirnya Yesus mati di kayu salib. Kita merasa tidak hanya mati di kayu salib, Yesus dikhianati, tidak ada murid-muridnya di sana. Dia ditinggalkan. Bahkan yang paling berat, dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Itu makanya dia berseru pertama sekali, Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi hari ini kalau kita merasa kita ditinggalkan, kita terluka, kita tidak ada yang mengerti, Yesus telah mengalami segala penderitaan, bahkan lebih lagi, bahkan mengalami kematian. Dia mengerti apa yang kita alami. Nah, jadi mengapa Yesus datang dan meminta dirinya dibaptis? Ingat bahwa Yesus datang bukan untuk menjadikan orang jahat menjadi baik. Jadi misi Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadikan orang jahat menjadi baik, tetapi menjadikan orang mati hidup kembali. Nah, saudara dan saya seharusnya mati. Kenapa? Karena dosa. Itu makanya kita tidak boleh, kalau kita melihat orang lain, wah saya kayaknya lebih baik dari dia. Tuhan gak menjadikan kita dari jahat ke baik, sehingga kita bisa bangga melihat orang lain, wah aku sih lebih baik dari dia. Itu gak boleh. Kita semuanya sudah mati dulu, mati karena dosa. Nah, orang mati ada gak yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan dirinya? Tidak ada, ya.
Nah, kalau kita sadar bahwa kita tadinya adalah orang yang berdosa yang diselamatkan, maka kalau kita melihat orang lain, kita tidak akan menghakimi, kita tidak akan berani menghakimi. Kenapa? Karena kita tidak tahu, saya juga diselamatkan. Yesus datang tidak menjadikan orang jahat menjadi baik, tapi menyelamatkan orang yang mati. Nah, ketika Yesus memberi dirinya dibaptis, apa yang terjadi next? Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga yang pertama terjadi, langit terbuka. Yang kedua, Roh Kudus turun. Yang ketiga, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berapa banyak di antara kita yang mengingat waktu dibaptis? Gak ingat, ini semuanya baptis bayi. Berapa banyak yang baptis bayi? Oke, baptis bayi juga nggak salah ya. Jangan merasa berdosa ya. Berapa banyak? Oh, boleh katakan. Oke. Nah, berapa banyak yang baptis yang sudah dewasa? Oke. Jadi kalau kita umur 1 bulan, umur 100 tahun, apapun baptisannya, kalau kita sudah dibaptis, maka Allah yang sama berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan itu sebuah tanda. Waktu kita dibaptis, ya, yang ada yang dewasa itu kan, tenggelamkan di dalam air, diangkat, itu seperti orang mati bangkit kembali kan. Kita ada nafas yang baru. Dan kalau kita yang baptis dewasa, waktu baptis apa yang diingat? Apa yang diingat janjinya kepada Tuhan? Ada? Atau baptis aja ya, kayak berenang aja kok gitu deh. Ada yang spesial yang diingat? Kita memiliki hidup yang baru. Nah, jadi tidak peduli apa kita dibaptis bayi, bagaimanapun proses baptisnya, kita sudah masuk dalam pelayanan Kristus. Dan Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tetapi sebelum Yesus dibaptis, di ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Wah, Yohanes tahu mereka ini sepupuan ya, mama mereka ini saudara. Jadi mereka saling kenal satu dengan yang lain. Dan Yohanes adalah nabi terakhir, dan dia nabi terbesar karena dia satu-satunya nabi yang bertemu dengan Tuhan kita. Dan dia mengetahui dirinya, dia berkata, akulah yang perlu dibaptis. Kenapa engkau yang datang kepadaku? Benar gak pernyataan Yohanes? Benar ya, benar pernyataannya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, seringkali juga di gereja kita punya kebenaran kita sendiri. Seharusnya ya begini, seharusnya begitu. Dan bisa saja nampak benar, nampak pas, cocok gitu kan. Sama seperti Yohanes, memang benar seharusnya Yesus yang membaptis dia. Kalau secara hierarki pelayanan, ya kan, secara hierarki pelayanan seharusnya Yesus. Makanya Yesus nggak bilang salah kau Yohanes, nggak kan. Biarlah hal itu terjadi, tapi di atas kebenaran kita seharusnya kita lebih menundukkan diri untuk menggenapkan kehendak Allah. Nah, seringkali kebenaran kita di dalam gereja, kebenaran yang sudah kita yakini, yang kita percayai, kadang-kadang membuat konflik justru di gereja. Wah, menurutku begini, seharusnya begini, dan lain sebagainya, ya kan? Bukannya membuat kita lebih efektif melayani, justru membuat perselisihan, sakit hati, dan lain sebagainya. Dan hari ini Yesus mengajarkan kita dengan segala atribut yang Ia miliki. Nah, luar biasanya Yesus, kalau kita belajar dari di Alkitab, dia lebih suka membuat identitasnya sebagai anak manusia. Sekalipun dia tahu dia anak Allah ya. Coba kalau setiap dia kali dia jatuh, saya anak Allah, saya anak Allah. Tapi dia membuat identitasnya saya
anak manusia. Dia nggak membawa dirinya lebih power dari siapapun, tidak. Dan dengan rendah hati Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam pelayanan kita, dalam pelayanan ini satu prinsip yang harus kita pegang. Di antara semua kebenaran kita, kalau kebenaran itu tidak memimpin kita kepada kehendak Allah, berarti bukan kebenaran yang tertinggi. Benar ya? Yang Yohanes katakan benar kan? Benar. Tapi lebih benar lagi ketika kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, sebagaimana kita mengingat baptisan Yesus, karena ini Epifani tanggal 9 kemarin, 9 Januari itu diperingati sebagai hari pembaptisan Yesus. Jadi kita memperingatinya minggu ini. Bagaimana kita melayani dan mengingat baptisan kita, biarlah ini menginspirasi kita. Bagaimana kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kira-kira pernahkah kita merenungkan apa kehendak Allah dalam hidup kita? Yang paling rangkumannya adalah kasihilah sesamamu manusia. Kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa melibatkan orang lain. Itu kehendak Allah. Kalau di dalam keluarga yang paling kita utamakan adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka rekonsiliasi akan terjadi. Konflik tidak akan terhindari. Dalam keluarga besar kami 5 bersaudara, juga ada konflik. Tapi ketika tahun baru tiba, kami jadi lupa konflik itu kan. Setelah ketemu gitu, tanpa menyebut apapun, tanpa mendiskusikan apa yang telah terjadi, kita duduk bersama, sudah selesai. Rekonsiliasi bisa terjadi. Kenapa? Kalau kita berpikir apa sih kehendak Tuhan? Nah, di atas kehendak Yohanes dan kehendak Yesus, ya, biarlah hal itu terjadi. Mereka mementingkan kehendak Tuhan. Di atas kehendak kebenaran pribadi kita, biarlah 2023 kita mulai dengan berpikir apakah kehendak Tuhan. Karena tanda dari pertobatan adalah tanda dari baptisan, kita memiliki hidup yang baru. Tanda kehidupan itu apa? Tanda sebuah pohon hidup ada buahnya. Tanda pertobatan kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, sesuai dengan tema kita tahun ini, melayani bukan dilayani. Saya mendorong kita semua untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dan di dalam rumah Tuhan melayani itu bisa banyak. Kalau kita suka nyanyi, kita bisa jadi WL, ya kan? Kalau kita suka main musik, kita bisa menjadi pemain musik. Kalau kita suka anak-anak, kita bisa melayani sekolah minggu. Ya, wah, saya pengen terlibat dalam sekolah minggu tahun ini, karena kita juga berencana nanti mendatangkan pengajar dari tempat lain untuk sekolah minggu WL, agar apa? Agar kita semua juga di-upgrade ya, kapasitasnya. Nah, kalau semuanya kayaknya saya nggak punya bakat, saya hanya bisa berdoa, jadi pendoa. Ya, jadi pendoa, karena sama seperti tubuh kita ini ada berbagai banyak bagian dan semuanya penting. Malahan terkadang yang terpenting itu tidak kelihatan. Jadi jangan, wah saya pengen di panggung, enggak. Jantung nggak pernah kelihatan, tapi ini adalah organ yang paling penting. Kita bisa hidup tanpa mata, bisa kan? Tapi kita nggak bisa hidup tanpa jantung.
Nah, jadi apapun bagiannya. Nah, kalau saudara merasa aku hanya bisa senyum, full senyum aja gitu kan, full senyum aja pun bisa melayani. Jadi asal ya kan? Iya, setiap di luar orang yang KTM senyum, ya shalom gitu kan, wah, orang tertarik. Amin. 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 Bagaimana kita renungkan hari ini baptisan Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai orang berdosa. Yesus nggak memiliki dosa, tapi dia, ini sering sekali menjadi perdebatan teologis kan di luar sana. Kenapa Yesus harus dibaptis? Apakah dia memiliki dosa? Enggak. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang berdosa. Ini adalah act dari pemimpin yang luar biasa ya Tuhan kita ya. Iya kan, luar biasa. Kenapa? Bayangkan ya Pak, seperti Pak Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong kan, salah satu yang membuat kita inspirasi itu ya. Dan kemarin Erick Thohir bilang begini, tahu ya Erick Thohir Menteri BUMN, semua direktur BUMN harus mau repot, harus mau cuci WC katanya. Wah, pasti ini belajar dari Alkitab, pemimpin yang lain. Kenapa? Karena Tuhan kita nggak hanya cuci WC, mati di kayu salib. Cuci WC mah gampang ya. Yesus dicambuk, wah macam-macam, dia mati di kayu salib. Dan hari ini kalau kita nggak merasa, wah ada yang peduli sama gue, Yesus sudah mengalaminya dan kita bisa datang kepadanya untuk mendapatkan jawaban kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.